Halo, assalamualaikum sahabat tani semua. Selamat datang di channel Bertani Dadakan. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membagikan tips ataupun bahan apa saja ataupun nutrisi apa saja yang bakalan saya persiapkan di masa vegetatif ini untuk tanaman jagung, khususnya di usia 7 HST. Untuk yang pertama, nutrisi yang saya pakai yaitu adalah NPK 1616, yang mana kandungan NPK 1616 ini cukup lengkap ya sahabat tani semua. Saya menggunakan NPK 1616 dari merek Pak Tani. Di sini sudah lengkap karena sudah ada kandungan yang pastinya nitrogen 16%, fosfatnya 16%, dan kaliumnya 16%. Dan ketambahan lagi ada unsur magnesium, kalsium, sulfur, nitrat, boron, zinc, koper, dan mangan. Ini cukup lengkap ya sahabat tani ya. Ya, kalau saya disuruh memilih daripada pupuk 1616 NPK itu yang mutiara, saya lebih rekomendasikan yang ini karena kandungannya ini sangat lengkap. Oke, dan yang kedua saya menggunakan pupuk daun ultradap, yang mana kandungannya di sini adalah nitrogen 12% dan fosfatnya 60%. Pupuk ultradap ini sangat bagus ya teman, buat pertumbuhan tanaman apapun. Saya selalu memakai pupuk ultradap ini. Unsur fosfatnya yang tinggi ini bagus untuk pertumbuhan batang, apalagi di masa vegetatif ini kita memaksimalkan batang dan daun. Dan yang ketiga, saya menggunakan pupuk daun gandasil daun, yang mana nanti akan saya aplikasikan di umur 15 HST dengan cara disemprot. Biasanya saya dosisnya menggunakan takaran per tangki 16 liter, itu saya kasih 2 sendok makan untuk tangki 16 liter. Itu sudah cukup. Dan kalau yang ultradapnya tadi saya pakai 3 sendok makan juga sudah cukup. Kalau untuk yang NPK 16-nya ini saya hanya gunakan di usia jagung 7 HST. Saya aplikasikan dengan cara dikocor dengan dosis 3 sendok makan. Saya mix dengan pupuk daun ultradap 3 sendok makan. Tapi sistemnya dengan cara dikocor ya sahabat tani ya. Tujuannya untuk merangsang akar tanaman sebelum pemupukan pertama dilakukan, yaitu di usia 15 HST. Karena sebelum ada pemupukan, kita kasih nutrisi ini hanya untuk merangsang akar saja, supaya nanti setelah pemupukan tanaman itu tadi sudah cukup nutrisi, sudah ada nutrisi di dalamnya. Jadi lebih memaksimalkan supaya nutrisi pemupukan nanti cepat terserap. Dan untuk saya sudah menyiapkan semua, mulai dari inseknya, insektisida, sama pembasmi gulma. Untuk pembasmi gulmanya saya menggunakan paket anti gulma dari Maxi Agri. Di sini saya beli satu paket itu isinya ada tiga botol, yang mana yang pertama ini paket anti gulma 500
per 50 SC. Ini herbisida selektif ya untuk tanaman jagung, yang tentunya aman buat tanaman jagung karena ini selektif ya, memang dikhususkan untuk tanaman jagung. Yang kedua ini ada Trobos. Trobos sendiri ini adalah perekat, perata, dan penembus. Ini ada namanya Forester ya. Forester ini insektisida ya. Lah, ini yang bikin saya tertarik lah untuk beli produk ini, untuk beli paket gulma ini, karena kami sudah diberi Forester juga. Ya lumayan lah, meskipun saya sebenarnya sudah menyediakan insektisida untuk membasmi ulat, tapi ini tetap saya pakai. Ya saya makanya saya mix waktu penyepraian gulmanya. Terus untuk inseknya biasa saya menggunakan Fenit. Nah, ini Fenit jagoannya para petani ini, memanjir ini. Biasanya satu botol ukuran 100 ml ini di lahan sawah saya yang seperempat, ukurannya seperempat kalau di tempat saya namanya. Ini saya habis satu botol, dua kali pemakaian, 2 kali aplikasi. Ini manjur ini. Cukup saya untuk tanaman jagung mulai tanam sampai panen saya cuma menghabiskan satu botol ini. Cuma kita spray aplikasi ini cukup 2 kali saja. Sudah bebas ulat. Bagaimana cara menyeprainya ataupun cara kocornya nanti di video selanjutnya bakalan saya terjun langsung ke lahan ya, sahabat tani semua ya. Untuk yang masih bingung ataupun takut tentang kita kita memakai pupuk daun ultradap dimix sama NPK 1616, silakan sahabat tani semua bisa komentar di kolom komentar. Mungkin ada yang bertanya, loh bang, ini kandungan NPK 1616 kan sudah banyak nih, kandungannya sudah tinggi, sudah 16%, kok ditambah lagi sama pupuk ultradap, pakai pupuk ultradap? Kan pupuk ultradap sendiri kandungannya nitrogennya 12%, fosfatnya 60%, itu sangat tinggi, memang sangat tinggi ya. Maka dari itu saya menggunakan pupuk ultradap dimix sama NPK 1616 ini cuma sekali saja di usia 7 HST. Jadi tadi tujuannya untuk merangsang akar dan batang. Kalau untuk fosfatnya sendiri ini saya bertujuan untuk ke batang. Asalkan dosis dan takarannya tepat, apapun nutrisi yang bakalan kita pakai itu aman buat tanaman. Itu tadi kuncinya, dosis. Jangan sampai kita melebihi dosis, karena di usia tanaman yang masih dini, di usia yang dibilangnya baru tumbuh ya, 7 HST itu sangat kecil sekali. Itu kalau kita menggunakan langsung pupuk urea, yang dikhawatirkan dia itu nanti tanaman bakalan layu karena kelebihan dosis. Karena pupuk NPK sendiri itu pupuk urea sendiri itu kan panas ya, sahabat tani ya. Dia kandungannya 46%. Dan kenapa saya menggunakan NPK 1616 ini, terus saya mix pakai pupuk daun ultradap ini, karena saya
untuk pemupukan itu menggunakan pupuk urea yang subsidi sama pupuk Ponska yang subsidi juga. Kalau dulu pupuk Ponska yang subsidi itu kandungannya 15 semua ya. Kalau untuk yang saat ini ada penurunan persennya ya, kandungannya ada penurunan. Untuk di nitrogennya sendiri itu 15%. Terus kalau nggak salah kalau untuk fosfatnya itu 10% sama kalium 12% kalau nggak salah itu ya. Makanya kenapa saya pakai tambahan ini ya, tetap dengan dosis yang tepat ya, karena dosisnya dikurangi dari pupuk itu sendiri. Jadi saya kita tambah nutrisi menggunakan pupuk daun ini sama pupuk Gandasil D, yang mana akan saya aplikasikan di usia 15 HST sebelum ataupun sesudah pemupukan yang pertama dilakukan. Untuk takarannya sendiri, kalau saya menggunakan pupuk daun Gandasil daun ini, saya mix dengan Ultradap ini, dosisnya nanti akan saya kurangin. Jadi untuk pupuk daun ini saya menggunakan 2 sendok makan ya. Kalau untuk Ultradap sendiri juga saya menggunakan 2 sendok makan. Padahal kenapa anjurannya kan, padahal ini 3 sampai 4 sendok makan per tangki 16 liter. Saya kurangi karena saya sudah menggunakan ini pupuk daun ini, pupuk Gandasil daun ini. Kalau pupuk daun Gandasil ini pupuk NPK ya ini sahabat tani ya, dengan kandungan nitrogen 20%, fosfatnya 15%, maaf, kaliumnya 15%. Ini bisa dibilang malah lebih tinggi dari pupuk-pupuk NPK ataupun pupuk Ponska itu, pupuk yang Ponska yang subsidi itu lebih tinggi ini kandungannya. Cuma kan ini aplikasinya di daun ya, daun memang untuk pupuk daun. Kalau untuk Ultradap tidak masalah, dipakai dikocor ataupun spray nggak masalah. Dan bagikan video-video ini ke sahabat-sahabat tani semua, supaya sahabat tani semua, teman-teman sahabat tani semua bisa ikut tahu nutrisi apa saja yang bakalan saya pakai. Untuk tanaman jagung ini saya di penanaman musim yang kedua. Yang pertama dulu alhamdulillah dengan benih ADV jago 4 kg benih saya mendapatkan hasil yang cukup baik bagi saya. Saya mendapatkan hasil panen itu 16 kuintal dengan harga kemarin itu harganya itu 48 per kilogramnya. Oke, semoga sahabat-sahabat tani semua bisa memahami apa yang telah saya sampaikan, apa yang telah saya review di video ini. Kalaupun ada yang belum paham ataupun masih ragu, bisa dipraktekkan sendiri. Nggak usah banyak-banyak kalau mau praktek, dicoba untuk perbandingan. Misalkan cukup beberapa tanaman aja, 1 larik ataupun 2 larik, nanti sahabat tani bisa tahu hasilnya. Pakai nutrisi ini khususnya buat NPK 16 ini untuk yang merangsang akar tadi, sama yang nggak pakai sama sekali, itu jauh berbeda. Dan ini pupuk, ini kalau saya bilang pupuk lengkap ya, pupuk sangat lengkap. Cukup 2 ini saja pupuk daun di masa vegetatif ya pastinya. Ini cukup lengkap. Bisa memangkas pupuk, yang mana pupuk sekarang ini sangat langka sekali ya. Saya
biasanya itu habis benih habis 4 kilo itu biasanya saya itu menghabiskan pupuk itu kisaran 3 kuintal ya sahabat tani ya. Jadi kemarin tuh saya cuma menghabiskan 2 kuintal, itu masih sisa setengah. Jadi sangat recommended lah bagi saya. Jadi kita nggak usah takut untuk bertani, nggak usah bingung, oh pupuk sekarang mahal. Kita jadilah petani yang baik, jadilah petani yang pintar lah. Masa pupuk mahal akhirnya kita semua menyerah? Ya jangan, nanti gimana keuangan rumah tangga kita nantinya ya, kalau penghasilannya cuma dari bertani. Terkecuali kalau memang udah punya penghasilan di luar, itu saya nggak jadi masalah gitu. Kalau penghasilannya cuma ya dari bertani, itu ya bagaimana kita itu meminimalisir mungkin biaya operasional ataupun biaya perawatannya. Kalau bisa biaya sedikit, hasilnya melimpah. Itu yang jadi harapan semua para petani di Indonesia. Apakah mungkin? Ya tentunya mungkin. Ya pintar-pintarnya kita aja untuk mengolah ilmu kita. Kita harus mencari apa solusinya, gimana agar hasilnya itu, tanaman itu baik, nggak kalah sama yang menggunakan pupuk yang sesuai dosis ataupun sesuai aturannya. Terkadang ada yang bilang kalau tanaman jagung itu kan dia akan unsur hara. Berapapun pupuk yang diberikan, berapapun nutrisi yang diberikan, itu aman-aman saja buat tanaman jagung. Tapi karena ya itu tadi, karena pupuk itu sekarang langka, mau beli yang subsidi itu, mau beli yang non itu harganya waduh, udah nggak terpikirkan lagi buat kami. Sedangkan hasil panen aja, kalau masalah harga kita kan nggak bisa menentukan ya sahabat tani ya. Kita hanya bisa membuat bagaimana tanaman kita itu baik, pertumbuhannya baik, tanamannya subur, hasilnya melimpah. Itu yang jadi harapan semua para petani. Dan nanti akan saya bagikan lagi di video selanjutnya. Saya akan aplikasikan pengocorannya ya, pengocoran di usia 7 HST. Nanti kita lihat hasilnya setelah 5 hari setelah pengocoran itu, gimana hasilnya. Makanya untuk itu ikuti terus video-video dari kami supaya nanti sahabat-sahabat tani tidak ketinggalan video-video menarik dari petani dadakan. Kami akan sharing pengalaman yang saya lakukan, pernah saya lakukan ya, itu khususnya di dunia pertanian. Intinya kita tetap semangat lah dalam bertani, jangan sampai menyerah ataupun putus asa karena kelangkaan pupuk, karena semua mahal. Jangan sampai kita menyerah jadi orang petani. Kita sudah terjun jadi petani itu, kita sudah terjun ya, kita gelutin aja itu. Yang penting kita harus bisa mendalami itu semua apa yang sudah kita lakukan. Insya Allah usaha nggak akan mengkhianati hasil, insya Allah. Karena semua itu dibalikkan lagi, semua tergantung sama yang di atas. Semuanya tergantung sama yang memberi kita rezeki. Itu bukan karena apa, bukan karena kita yang giat, itu hanya sebatas apa ya,
sebatas usaha saja lah, kita bisanya hanya berusaha, rezeki itu yang ngatur yang di atas ya. Kalau buat orang muslim ya, rezekiku apa jare Gusti Allah kan ngoten. Lek wong Jawa lek ngomong insyaallah kalau memang ya kita sungguh-sungguh, rezeki nggak akan kemana. Seberapapun musibah ataupun misalkan ya amit-amit nih, misalkan tanam jagung terus musim hujan, itu kan wah petani itu bakalan rugi besar kan ya. Tapi atas kehendak Allah, kalau misalkan kita diberi rezeki, insya Allah aman. Oke, sekian video dari kami. Jangan lupa tekan like, komen, subscribe, dan bagikan video ini. Saya mau undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.